Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya, termasuk menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tak bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri HAM. Yang pertama, hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya sejalan. Ciri-ciri HAM di atas dapatlah kita katakan bahwa hak asasi manusia merupakan kebebasan dasar manusia yang tidak dapat dikurangi, dibatasi, dan dihilangkan. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 9 sampai dengan pasal 66 yang mencakup 10 hak dasar manusia. 1. Hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Yang keenam, hak atas rasa aman. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. Yang kesembilan, hak wanita. Yang kesepuluh, hak anak. Landasan hukum HAM. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 sampai 34. Yang kedua, pasal 28A sampai J. Yang ketiga, TAP MPR nomor XPII MPR 1998. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta peraturan pelaksana lainnya. Sesuai dengan TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia, maka pemahaman bagi bangsa Indonesia adalah yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, status sosial, pandangan politik, dan bahasa, serta status lain. Yang ketiga, bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi, kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. Yang kedua, hak asasi politik, hak menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi, hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan, kebebasan memilih pekerjaan, hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. 4. Hak asasi hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak sosial dan budaya,
hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta, hak untuk mendapatkan pendidikan kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lain. Yang keenam, dalam tata cara peradilan dan perlindungan hak untuk mendapatkan peradilan, dan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan.